Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran matematika hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, sebelum memasuki pelajaran matematika untuk materi aljabar ini, saya ingin bercerita dan memotivasi kalian semua sebelum memasuki materi ini. Matematika itu ada di sekitar kita, banyak sekali. Contohnya ini, ruangan ini juga matematika, jam matematika, lukisan juga matematika, ini papan tulis ini matematika, meja kursi matematika. Nah, kenapa matematika itu dipandang sulit oleh siswa zaman sekarang? Karena mungkin mereka sudah berpikir bahwa matematika itu sulit, matematika itu sulit. Nah, tolong diganti matematika itu mudah, matematika itu mudah. Pasti akan mudah. Karena bila matematika itu sulit, udah tertanam di sini, terus jadi malas untuk berpikir atau malas untuk menghitung matematika. Karena saya juga pernah alami seperti itu. Alami matematika sulit. Ternyata itu tergantung diri masing-masing. Dan itu faktor internal ya. Faktor eksternalnya itu tergantung pematerinya. Pematerinya itu ngasih materinya itu gimana, bikin paham atau enggak. Nah, faktor pemateri itu juga penting ya. Eksternal itu banyak ya, dari teman-temannya, dari pematerinya, dari keluarganya, dari keluarganya, kalau di rumah seperti apa, dan internalnya itu tadi, kalau dia udah berpikiran matematika sulit, akan sulit terus. Kita akan membuat pikiran bahwa matematika itu mudah, dan itu faktor internal memudahkan biar matematikanya masuk dalam pikiran. Itu juga belajar juga faktor internal, rajin belajarnya seperti apa, itu juga faktor internal. Menurut saya ya, seperti itu. Nah, untuk kali ini saya cuma bilang aja, nilai baik untuk di matematika, nilai bagus di matematika ya. Di tempat menurut saya juga ini matematika itu nilai bagus, baik itu bukan keharusan, tapi tujuan. Ya. Kalau nilainya tidak bagus atau tidak baik, silakan berusaha lagi. Nikmati prosesnya. Kalau kalian nikmati prosesnya, tahu prosesnya seperti apa, menghitungnya seperti apa. Ketika kalian tahu cara-caranya seperti ini dan tidak menemukan jawabannya, jangan menyerah. Ketika kalian menemukan jawabannya itu melegakan sekali. Ya, kalau belum menemukan jawabannya, penasaran. Cobalah penasaran. Kok gak ketemu toh? Cari lagi. Kok gak ketemu toh? Kita cari lagi. Nah, untuk di matematika ini ya, kalau belum paham, silakan tanya yang lebih paham. Contohnya kalian nanti kalau belum paham bisa tanyakan ke saya. Dan seumpama saya belum paham juga, kita cari bareng-bareng untuk menuju ke paham bareng-bareng lah. Saya tahu kalian ini pahamnya masing-masing. Ada yang cepat, ada yang sedengan, ada yang belum paham sama sekali. Saya ingin mencoba biar kalian pahamnya bareng-bareng gimana. Saya ingin menawarkan ke kalian baiknya gimana nanti ya. Nanti kita sebelum masuk materi, kita akan sharing-sharing dulu. Seperti ini. Ya, saya cerita-cerita seperti ini untuk kalian bisa berpikir bersama bahwa matematika itu jangan
dibikin sulit, jangan berpikir bahwa matematika itu sulit, berpikirlah bahwa. Nah, sekarang kita mulai masuki ke materi aljabar. Nah, yang pertama itu kita dari soal cerita kita akan membentuk ke aljabar. Ini contohnya, Adi membeli 3 baju dan 2 celana. Nah, kita akan kita akan membuat suatu pernyataan ini untuk diubah ke aljabar. Nah, 3 ini tetap ya. Baju ini akan saya ganti menjadi X dan 2 tetap celananya akan saya ganti Y. Seperti ini. Itu cara mengganti soal pernyataan ke bentuk aljabar. Seperti ini ya, 3 baju dan 2 celana. Ya, akan seperti ini, 3X dan 2Y. Ini ya, ini dan itu berarti ditambah ya, 3X plus 2Y. Ini bentuk terakhir aljabar dari pernyataan yang saya sebutkan tadi. Nah, ini bentuk aljabarnya seperti itu. Terus untuk penjelasan yang lebih lanjut lagi, ini baju ini saya ganti dengan X dan celana saya ganti dengan Y. Apa kok X sama Y itu apa kok? X dan Y itu apa toh? Nah, X dan Y adalah koefisien X dan Y. Koefisien X dan Y itu nilai yang belum ditemukan ya, bisa X, Y, Z atau A, B, C, itu boleh. Yang koefisien itu lebih ke huruf, diganti huruf koefisien. Yang contohnya dari baju tadi atau celana atau yang lainnya nanti bisa diganti dengan koefisien X, Y, Z atau A, B, C. Ya, seperti itu. Ini bentuk koefisien. Nah, lanjut kita ke bentuk aljabar yang lain. Contoh ini, X plus 2Y sama dengan 5. Atau seperti ini, sederhana dulu, jangan seperti ini, nanti takutnya tidak paham. Kita ke sederhana dulu. 4X plus 6 sama dengan 21. Bukan 4 dan saya ganti 3 aja ya. Saya ganti 3 biar mudah. Seperti ini. 3 jadinya akan seperti ini. 3X sama dengan 21 min 6 ya. Tadi 3X sama dengan 15 ya. 3X sama dengan 15. Berarti X-nya berapa? X sama dengan ini namanya tadi pindah ruas. Ini kan dari plus pindah ruas jadi negatif, jadi min, jadi 21 min 6. Jadinya 21 min 6 sama dengan 15. Nah, kita mencari X-nya itu gini. 3X sama dengan 15. Nah, X sama dengan berapa? 15. Ini X kan ini jadi 1 dengan koefisiennya.
tidak bisa dipindahkan ke sana. Karena apa? Karena ada koefisiennya ini. Kalau nggak ada koefisiennya bisa dipindah seperti 6. Jadinya X 3 nya pindah di bawah sini. X sama dengan 15/3 atau 15 dibagi 3 sama dengan berapa? 15 bagi 3 itu jadinya 5. X sama dengan 5. Nah, bentuk aljabar itu seperti itu, kurang lebih seperti ini contoh awalnya. Contoh awal seperti itu bentuk aljabar. Ini kalau belum paham nanti bisa dicatat dulu terus ditanyakan ke saya. Saya lanjut ke ke materi, bukan materi ini, tetap materi aljabar, tapi setelah tahu aljabar. Bentuk aljabar kurang lebih seperti ini, nanti saya kasih soal. Nah, soalnya yang awal tadi, yang baju itu saya ganti X, yang celana saya ganti Y, itu bentuk aljabarnya seperti itu. Dan koefisien yang tadi saya jelaskan, koefisien itu X, Y, Z atau A, B, C, D, ya seperti itu. Dan ini contoh ini adalah contoh variabel dan variabel. Ini contoh variabel ya. Atau saya kasih soal lagi dan saya jelaskan secara rinci. X plus 8 sama dengan 48. Ini saya kasih contoh, saya jelaskan sampai dari yang ini seperti tadi saya urutkan. Ini dipindah luas 8-nya. Kalau ini positif berarti dipindah luas jadi negatif. 48 dikurangi 8. Nah, 48 dikurangi 8. Terus diturunkan lagi nih. Ini 5x 48 kurangi 8 itu 40. Ya kan? 48 kurangi 8 40. Terus x-nya berapa ini? X-nya tetap 40-nya dibagi 5. 40 dibagi 5 sama dengan 8. Seperti itu, X sama dengan 8. Hasil akhirnya seperti itu. Saya akan mencontohkan untuk yang negatif ini, dan tadi saya contohkan yang positif terus ya. Jadinya akan seperti apa kita lihat bareng. Silahkan dicatat yang perlu aja, kalau nggak perlu juga nggak usah dicatat. Nah, kita akan 4x min 7 sama dengan 59. Nah, seperti ini. Berarti 4x sama dengan 59. Ini minus ya, berarti di sini plus 7. Dengan berapa? 4x sama dengan 66. Maka dibagi 4, ini nanti hasilnya akan 66 bagi 4. Berapa? 66 bagi 4 berapa? 66 bagi 4 sama dengan 16,5. Ya, hasilnya ada komanya hasilnya. Yang min seperti itu, yang minus soalnya.
Ya, tujuan kita mempelajari aljabar ini untuk mengetahui yang pertama koefisien, variabel, suku sejenis, konstanta. Yang ini tujuannya 4 ini: koefisien, suku, konstanta, dan koefisien. Ya, tujuan ini. Dan manfaatnya adalah apa? Kita dapat tahu menyelesaikan masalah kontekstual dari matematika ini, dari aljabar ini. Untuk di apa namanya? Di sebenarnya kalau penerapan aljabar di kehidupan sehari-hari, menurut saya itu kalau kita datang ke toko beli baju ini, beli baju itu, nanti hasilnya berapa, apa namanya, baju ini plus baju ini hasilnya berapa, nanti bisa apa namanya, itu dalam bentuk diselesaikan dengan bentuk aljabar, yaitu kontekstualnya. Terus untuk hari ini juga aljabar mengajarkan bahwa kita harus mengajarkan sesuatu itu dengan runtut, dengan rapi, runtut, agar apa? Agar bisa dipahami. Kalau kita bisa mengerjakan dengan runtut, kalau loncat-loncat kan mungkin selesai, tapi akan lama. Kalau kita runtut dari atas ke bawah, runtut itu akan selesai dengan mudah dan waktunya lebih efisien, lebih cepat. Ya. Nah, aljabar sebaiknya dipelajari pada saat kita saat kita keadaan tenang, itu lebih cepat dipelajari aljabar. Bukan hanya aljabar sih, semua matematika seperti itu. Mungkin juga bukan hanya pelajaran matematika, semua pelajaran kalau kita pelajari dengan tenang, dengan sungguh-sungguh, dengan yakin, bisa semuanya. Dan kita juga berusaha untuk bisa. Saya yakin semua pelajaran termasuk matematika kita akan mudah dan tidak berpikir bahwa semua pelajaran itu hanya menyulitkan siswa. Saya tahu perasaan jadi siswa itu seperti apa. Ya, harus ngerjain ini itu, banyak sekali tugasnya. Tapi dengan menjalankan dengan ikhlas, sabar, itu akan kita akan paham bahwa kita butuh itu semua, butuh itu pelajaran itu semua. Nah, untuk di sekolah mungkin nilai, untuk di masyarakat mungkin akan dilihat bahwa dia itu sekolah itu benar-benar bukan main-main. Kalau cuma main-main aja, bukan sekolah namanya. Kita itu hidup itu jangan terlalu sepaneng. Kita santai, tenang, berpikir bahwa besok akan bisa mengerjakan semua pelajaran yang ada, termasuk matematika, ya, termasuk matematika. Dan di sini saya hanya perantara penyampaian materi. Kalau memang ada yang belum bisa untuk materi ini, untuk materi aljabar, silakan ditanyakan yang saya. Nanti saya akan jelaskan dengan runtut. Saya paham. Kalau belum paham, saya juga seperti kalian sama-sama belajar di sini. Ya, saya akan belajar bersama dengan kalian. Kalau sama-sama belum paham, kita cari paham matematika kita bareng-bareng. Semua soal matematika. Dan saya ini pakai PC seperti ini karena temanya tema Ramadan. Tema Ramadan juga pakai PC. Nah, mungkin bertanya-tanya ya, apa pakai PC? Karena temanya tema Ramadan. Nah, Ramadan hari Ramadan tahun ini agak beda ya. Tapi saya merasakan ini Ramadan. Saya juga puasa. Ini juga termasuk
tema Ramadan. Ya, sekian dari saya ya. Nanti kalau belum paham silahkan ditanyakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, silahkan berdoa terlebih dahulu, berdoa menyelesaikan. Kita baca dalam sama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian, terima kasih.